Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 1 Mei tahun 2022. Dan pada video kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru khususnya yang sudah menerima SK P3K untuk melakukan langkah-langkah berikut ini Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah rangkum ada 8 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu menerima SK P3K. Baik, langsung saja ya. Yang pertama itu ajukan perubahan status ke admin Dapodik kabupaten atau kota. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama ini bertujuan untuk merubah status kepegawaian Bapak Ibu yang tadinya guru honor atau guru tetap yayasan atau juga guru Honda menjadi P3K. Silakan Bapak Ibu bawa fotokopi SK P3K-nya, lalu dilampirkan juga fotokopi KTP ke admin Dapodik kabupaten kota masing-masing untuk dilakukan perubahan status kepegawaian. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu hubungi operator masing-masing ya, operator sekolahnya untuk melakukan sinkronisasi Dapodik. Sinkronisasi yang pertama ini bertujuan untuk menarik perubahan status yang sudah Bapak Ibu ajukan ke admin Dapodik kabupaten kota tadi. Jadi agar status di Dapodik Bapak Ibu itu sudah berubah, yang tadinya guru honor menjadi P3K. Nah, lalu apabila status di Dapodik Bapak Ibu sudah berubah menjadi P3K, lalu langkah ketiga yaitu Bapak Ibu silakan update nomor induk P3K dan TMT pengangkatan sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima. Nah, caranya silakan Bapak Ibu hubungi operator untuk melakukan perubahannya di Dapodik ya. Tapi sebelumnya pastikan dulu status kepegawaian Bapak Ibu sudah berubah menjadi P3K ya. Ini ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi P3K, silahkan lakukan perubahan. Lalu Bapak Ibu silahkan isikan nomor induk P3K-nya di sini. Nomor induk P3K ini ya. Ini tadinya kosong Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima. Lalu kemudian TMT pengangkatan P3K-nya di sini ya. Silakan Bapak Ibu isi juga sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima. Kalau sudah, klik simpan ya. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu silakan update riwayat karir. Ini ya. Silakan Bapak Ibu pilih di bagian bawah menu riwayat karir guru ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu tambahkan riwayat karir sesuai dengan SK yang Bapak Ibu terima ya. Baik, saya contohkan ya. Silakan klik tambah, lalu jenjang pendidikannya pilih SD sederajat atau SMP ya, tergantung tempat Bapak Ibu bertugas. Lalu lembaganya adalah sekolah. Nah, status kepegawaiannya Bapak Ibu silakan pilih yang P3K ya. Lalu jenis PTK-nya silakan sesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ampu ya. Kalau guru saya ini guru kelas. Ini. Lalu lembaga pengangkatnya kita lihat di SK ya. Ini adalah wali kota. Berarti kita ketikkan di sini wali kota. Lalu kemudian nomor SK. Silakan lihat di SK-nya masing-masing. Ini ya. Lalu tanggal SK-nya. Lalu TMT. TST-nya kosongkan saja Bapak Ibu ya. Lalu tempat kerja. Tanda tangan SK kerjanya wali kota kita buat ya. Mapel yang diajarkan sesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Nah, kalau sudah kita simpan ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa TST yang guru honornya kita isi ya. TST-nya ini kita isikan sesuai dengan TMT SK P3K yang baru Bapak Ibu terima.
lalu klik simpan. Nah, seperti itu ya. Baik, kalau sudah silakan lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu update SK penugasan atau SPMT. Nah, SPMT ini Bapak Ibu biasanya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing ya. Karena di Palembang ini SPMT-nya belum keluar, maka saya belum bisa mempraktekannya ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah menerima SPMT ini, silahkan fotokopi dan ajukan ke admin Dapodik Kabupaten atau Kota. Seperti ini ya, karena di Dapodik sekolah itu dikunci Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini terkunci Bapak Ibu. Yang bisa merubahnya hanya admin Dapodik Kabupaten atau Kota. Nah, lalu langkah berikutnya Bapak Ibu lakukan sinkronisasi agar data yang sudah kita update di Dapodik itu terkirim ya ke server Dapodik, seperti itu ya. Nah, lalu Bapak Ibu setelah kita lakukan sinkronisasi, kita cek info GTK secara berkala Bapak Ibu. Jadi kita cek ya info GTK, kita buka info GTK. Nah, di sini Bapak Ibu ada notifikasi ya, update data P3K. Anda terdata sebagai salah satu guru aktif yang terdaftar dalam peserta P3K 2021 dan sudah dinyatakan lulus dan lolos dengan data berikut ya. Jika Anda sudah menerima surat keputusan pengangkatan dan penempatan sesuai dengan formasi yang dilamar dari pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau instansi terkait, diharapkan segera melakukan update data NIP3K dan status kepegawaian pada Dapodik melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Setelah data NIP3K masuk Dapodik, lakukan klik tombol update data BKN pada info GTK. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan cek info GTK-nya secara berkala ya. Pastikan data yang status kepegawaiannya sudah berubah. Kalau yang ini belum berubah ya Bapak Ibu. Jadi belum ada tombol update BKN. Ya, nanti di sini ada tombol update BKN ya. Silakan Bapak Ibu cek secara berkala info GTK-nya. Apabila status kepegawaiannya sudah berubah menjadi P3K, silakan Bapak Ibu klik tombol update BKN yang ada di sebelah kanan info GTK. Seperti itu ya. Ini ya langkah nomor 8, update data BKN. Nah, Bapak Ibu, jadi itu 8 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu menerima SK P3K. Jadi silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan admin Dapodik Kabupaten Kota dan admin Dapodik sekolah masing-masing untuk melakukan update data Bapak Ibu masing-masing. Baik, demikian yang saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.